أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fama'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati. Maka adapun maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memelihara atas umatku, ay man naqala ilaihim bi tariqi takhrij, siapa saja yang memindahkan kepada mereka bi tariqi takhriji, dengan cara menyampaikan, wal isnadi, dan dengan memberikan sanad, wa illam yahfazil lafza, meskipun dia tidak hafal lafaznya, walam ya'rifil makna, dan dia tidak mengetahui maksudnya, idbihi yahsulu intifa'ul muslimin, sebab dengannya itu dihasilkan mendapatkan manfaat bagi kaum muslimin. Di kemarin 40 amalan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW apabila kita ajarkan kepada orang, kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, kita beritahu mereka dengan adanya amalan-amalan itu. Kemarin adalah balasannya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia gak apa yang nyampein, meskipun dia belum ngerti, tapi kalau sudah diajarkan, disampaikan, mendapatkan itu ganjaran yang besar. Bil khilafi hifzi ma lam yunqal ilaihim, beda halnya dengan memelihara sesuatu yang tidak disampaikan kepada mereka. Kata nuqila adil azizi, beginilah dinukil dari Asy-Syaikh Al-Azizi. Tsummal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tusalli tsnatai asyrata rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin, lalu engkau sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Kemarin itu di antara 40 amalan ada satu yang menganjurkan kita mengerjakan 12 rakaat sehari semalam. Maksudnya adalah ma bayyanahu Nasa'i, sesuatu yang menjelaskannya Al-Imam Nasa'i, an Ummi Habibah, dari Ummu Habibah, wa huwa, yaitu arba'u raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib qabla zuhur dan ba'da zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat,
Setelah zuhur 2 rakaat, udah 6. Wa raka'atani qabla al-'asri, dan 2 rakaat sebelum asar, 8. Wa raka'atani ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, 10. Wa raka'atani qabla sholatil isya, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Tsumma zada Syekhu Abdul Mun'im baitan wahidan, kemudian Syekh Abdul Mun'im menambahkan 1 bait lagi fi sholati, di dalam menerangkan keutamaan sholawat. Jadi ini 1 bait tambahan, bukan dari pengarang, tapi dari Syekh Abdul Mun'im. Liroja il-qabuli, untuk berharap diterimanya amalan-amalan kita. Ini menulis kitab adalah 1 amalan, mengaji kitab ini adalah 1 amalan, kita mempelajari ini 1 amalan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, begitupun apa yang ditulis oleh pengarang diterima oleh Allah, maka ditutup dengan sholawat, sebagaimana didahulukan dengan sholawat. Faqala, sehingga ia berkata, tsumma sholatu ala nabi Muhammadin wal ali was sahbil ladzina yuhasyamu. Kemudian sholawat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, juga para sahabatnya, alladzina yuhasyamu, yang mana mereka orang-orang terhormat. Fayuhasyamu, maka lafaz yuhasyamu bi dhammil ya'i wa fathil ha wa tasydidis shin mabniyun lil maf'ul. Cara bacanya ay yuj'alus sahbu mislal khadami, para sahabat dijadikan seumpama pelayan-pelayan, wal iyalu, dan dijadikannya keluarga, wal qarabatu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para kerabat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalibuhum, dan banyak dari para sahabat, jauh mereka datang, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Jadi sahabat bukan di Mekah Madinah doang domisilinya, ada yang dari luar negeri bahkan. Fa inna Salmana, maka sesungguhnya sahabat Salman, min ardi Farisa, berasal dari negeri Persia, dari Iran. Makanya disebut Salman al-Farisi. Farisi itu nisbat kepada negeri Persia, Iran. Wa Suhaiban, dan sahabat Suhaiban bin Rum, berasal dari negeri Romawi. Wa Bilalan, dan sahabat Bilal minal Habasyati, berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia, ya, dalaman Afrika. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah dari mancanegara adanya, tidak hanya dari Jazirah Arab saja. Wa ufrida hadzal fi'lu, dan fi'il ini dimufradkan, maksudnya yuhasyamu, nazran lil lafzi sahbi, karena melihat lafaz sahbun. Wa jumi'a, lalu dijamakkan ismul mausul, isi mausulnya allazina, nazran li ma'nahu, karena melihat makna as-sahbu, para sahabat. Dilihat dari lafaznya sahbun itu mufrad, maka fi'ilnya jadi yuhasyamu. Tapi dilihat dari maknanya, sahbun ini memiliki makna jamak, maka isi mausulnya alladzina. Wa innama utiya bihadzal baiti, wa innama utiya bihadzal baiti, dan sesungguhnya didatangkan 1 bait terakhir ini, li ajli sholati ala sayyidina Muhammadin wa alihi, karena mendatangkan sholawat atas Nabi kita Sayyiduna Muhammad wa alihi, dan keluarganya. Jadi kalau kita melihat asli kitab karangannya, nggak ada bait terakhir nih, ditutup hanya dengan bait yang kemarin. Sebelum bait ini itu udah habis. Lalu ada seorang daripada ulama menambahkan
lebih sempurna, boleh begitu. Ya, kalau dalam bahasa kitabnya disebut takmilah, menyempurnakan kitab, ya, itu termasuk dari kebiasaan-kebiasaan para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna 'abdan jaa'a yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya." Jikalau ada seorang hamba yang nantinya datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan seluruh penghuni dunia, walam yakun fiha sholatu, namun tidak ada di dalam kebaikan itu sholawat kepada Rasulullah. As-sholatu alayya, sholawat kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah. Ruddat alaihi, akan dikembalikan itu kebaikan kepadanya, walam tuqbal, dan tidak diterima. Umpama kita mengerjakan kebaikan yang seluruh penghuni dunia itu kerjakan, satu kebaikan nggak ada yang lewat, semuanya kita udah kerjain. Mau kebaikan apa? Haji, zakat, sedekah, apa aja udah kita lakuin. Cuman ada satu kebaikan yang belum dilakuin, yaitu sholawat. Maka yang tadinya itu dilakuin setimbangan orang sedunia, enggak dilihat apa-apa, ditolak, dikembaliin, lantaran kagak ada sholawatnya. Sebab itu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempengaruhi kebaikan seseorang, amalan seseorang, bainal qabuli war rad, antara diterima dan ditolak. Kita ngaji begini nih, bisa diterima bisa ditolak, namun kita berharap diterima oleh Allah. Tapi kalau ada sholawatnya, dia pakai dilihat lagi, langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aja begitu. Jadi kalau udah dengan sholawat, pelicin bahasanya, bukan pelicin dalam artian positif, bukan pelicin negatif. Kalau udah ada sholawatnya, nggak pakai dilihat, langsung diterima oleh Allah. Bukan karena kitanya, tapi karena di situ disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan berkata Ali bin Abi Thalib, "Man shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mi'ata marratin." Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebanyak 100 kali, qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajatin, niscaya Allah Ta'ala mengabulkan baginya 100 kebutuhannya. Kita punya kebutuhan, keperluan, hajat, permohonan, berapa banyak? 100, aja sholawat 100. Kata Sayyiduna Ali, saking ampuhnya itu sholawat. Baca dengan yakin, baca dengan kebersihan hati, baca dengan menghadirkan Rasulullah, ya Ali. Karena memang itu satu amalan yang luar biasa, dijamin diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fil hadithi, dan dalam satu hadis, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar, mengenal keluarga Nabi Muhammad adalah pembebas neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad, jawazun ala sirat, merupakan perlintasan di atas siratul mustaqim. Wal wilayatu li ali Muhammadin, dan menjadikan pemimpin keluarga Nabi Muhammad amanun minal azab, merupakan aman dari azab Allah. Keutamaan keluarga Rasulullah. Jadi bukannya hal yang negatif atau hal yang ditakuti atau hal yang dicurigai. Ini zaman-zaman fitnah, menjauhkan kita dari keselamatan, zaman-zaman fitnah, menjauhkan kita dari keamanan, zaman-zaman fitnah, menjauhkan kita dari rahmat Allah. Maka jangan sampai ikut-ikutan. Itu jelas dalam satu hadis, siapa yang mengenal keluarga Rasulullah sudah mendapatkan pembebasan dari neraka. Man kenal Allah. Dan siapa saja yang mencintai, menghormati, mengagungi keluarga-keluarga Rasulullah sudah mendapat jaminan bisa melewati suratul mustaqim. Dan siapa saja yang menjadikan pemimpin dari keluarga Rasulullah, niscaya itu merupakan simbol keamanan dari azab Allah. Ya memang seperti itu, bukan dilihat dari kita ya, tapi di situ ada
Rasulullah, yang mengagungi para dzurriyyah Rasulullah. Bagaimanapun kelakuan-kelakuannya, tugas kita hanya menghormati. Urusan mereka ya dengan Allah. Kita dituntut, diperintahin untuk menghormati, udah sebatas jalan. Hormati mereka, agungkan mereka, tinggikan mereka. Karena tidak lain tidak bukan ya, mereka merupakan zuriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan perkataan lalu mengikuti yang paling baiknya. Wa ayyarzuqana al-ilma, dan Allah memberikan kita rezeki ilmu, wa amalahu, dan memberikan kita rezeki dapat mengamalkan ilmu, wal mauta ala dinil Islam, dan Allah memberikan kita rezeki mati dalam memeluk agama Islam, wa dukhulis salam, lalu masuk ke surga Darussalam. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan ini sama-sama telah kita khatamkan pembacaan penjelasan kitab Qaumiyah Utubiyan yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi pada hari Senin, hari apa ini? Hari Ahad, tanggal 5 Oktober ya, 2025. Kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir itu termasuk ibadah kepada Allah, dicatat sebagai taat kepada Allah, bisa kita amalin ilmunya. 77 cabang keimanan ya, meskipun kelihatannya banyak, kelihatannya susah, kelihatannya berat, la tai'asu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dimudahkannya kita mempelajari kitab, termasuk dari Allah menginginkan kita untuk mengamalkan ilmunya. Itu seorang alim, seorang wali pernah ditanya, wahai guru, wahai syekh, kami perhatikan kamu selalu menjelaskan pelajaran kitab dengan baik sehingga para jamaah faham, sehingga para jamaah bisa mengamalkannya. Betapa hebat kamu wahai syekh, betapa hebat wahai ilmu sang guru. Lalu beliau menjawab, lah, bukan saya. Justru saya bersyukur, berterima kasih kepada para jamaah. Kenapa dengan demikian? Karena dengan adanya para jamaah yang soleh, yang benar niat ngajinya, Allah lancarkan mulut saya untuk mengeluarkan ilmu itu. Kalau Allah tidak memperkenankan ilmunya diamalin, ini ilmu nggak keluar. Allah nggak pengen mereka mendapatkan ilmu yang manfaat. Tapi karena yang ngaji niatnya pada benar, orang-orang soleh, orang-orang yang ingin kehidupannya berubah, ini mulut digampangin untuk mengeluarkan ilmu sehingga mereka mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi bukan karena gurunya, tapi karena yang ngajinya itu pengen dilihat oleh Allah melakukan amalan-amalan dari ilmu yang manfaat. Jadi bukan setiap orang yang ngajar itu lebih baik, bukan ya, berapa banyak orang-orang yang justru duduk di belakang, justru duduk di tengah-tengah para hadirin, itu martabatnya lebih tinggi daripada orang yang ngajar. Karena Allah menginginkan mereka mendapatkan ilmu itu sehingga mulut gurunya dilancarin ketika ngajar. Jadi bukan karena kehebatan gurunya, bukan ya, itu ada faktor lain. Tapi faktor yang terbesar, ini ilmu caranya gimana biar disampaikan itu masuk. Nah, kan dilihat orang. Kalau memang orangnya itu siap mengamalkannya, antaqahullahu bi'ilmin nafi'in. Allah buat itu guru bisa bicara, Allah buat itu guru bisa menjelaskan sehingga dapat difahami dengan benar lalu diamalkan. Jadi insya Allah saya yakin ini yang hadir di sini orang-orang benar semua. Kalau nggak benar repot. Orang benar nggak semuanya? Benar, orang-orang soleh semuanya, orang-orang yang ingin
yang besar bagi kita dapat mengkhatamkan kitab sehingga kita mendapatkan ilmu yang utuh, mendapatkan ilmu yang sempurna. Sekali lagi, semuanya adalah rahmat dan anugerah dari Allah, bukan dari kitanya, bukan dari yang ngajar, bukan dari yang ngaji. Semuanya Allah yang gerahin. Ya, mungkin kita ada urusan setiap hari Ahad, masih kita bisa bela-belain. Mungkin kita rada capek, mungkin kita rada ngantuk habis isya, mungkin kita lapar pengen makan. Alhamdulillah rapi juga kalau dijalani. Itu semua fadlu minallah, keutamaan dari Allah. Kita ingin keutamaan dari Allah ini jangan terputus sampai malam ini. Malam selanjutnya terus kita jemput itu rahmat Allah, kita jemput itu hidayah Allah. Sebagaimana tadi doa pengarang, sehingga ditutup umur kita, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana kita kumpul malam Senin di sini, mudah-mudahan kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awqidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna Allahu hadiruna Allahu naziruna Allahu qaribun minna. Wastashhir ma'ani dzalika kullih wastashhir ma'ani dzalika kullih wastashhir ma'ani dzalika kullih. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana 'ilman min ladunka ladunniya wa sirran rabbaniyya wa nuzuran ilahiya wa nuran samawiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini insyaallah ini mau ngaji lagi bagaimana? Hah? Lanjutin. Terus saja ini nggak dengerin doa. Ya insyaallah setelah ini akan kita baca kitab Kifayatul Adqiyah. Kitab Kifayatul Adqiyah masih karangan Syekh Nawawi. Nanti kitabnya diumumin nih supaya ke Haji Ambar insyaallah untuk para jamaah bisa memilih